Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita berjumpa kembali di hari ini. Kita masih membahas soal kerajaan Allah, bahwa Allah ingin kita hidup dalam kerajaan Allah. Allah ingin supaya kita menerima kerajaan Allah. Allah ingin supaya kita hidup dalam kerajaan Allah. Nah, berbicara soal kerajaan Allah, selalu perlu memahami begini. Kerajaan Allah selalu berfokuskan kepada pertumbuhan rohani kita. Nah, lawan dari kerajaan Allah atau musuh dari kerajaan Allah adalah keagamaan, atau saya sebut sebagai agamawi. Ya, agamawi dan kerohanian. Kerajaan Allah selalu mengajar kita untuk bertumbuh dalam kerohanian kita. Ya. Nah, kita akan belajar beberapa hal untuk supaya saudara bisa membedakan apakah saudara hidup hanya sekedar beragama Kristen, agamawi secara Kristen, atau saudara hidup dalam kerohanian yang sesungguhnya, hidup di dalam kerajaan Allah. Ya. Oke. Yang pertama yang saudara perlu memahami adalah fokus dari keagamaan atau agamawi adalah diri sendiri. Pusat dari keagamawian adalah diri sendiri. Pusatnya adalah self, diri sendiri. Sedangkan pusat dari kerohanian adalah Kristus sebagai ukuran dan patokan. Saya ulang ya. Keagamawian hanya berpusat kepada diri sendiri. Ya. Sedangkan kerohanian berpusat kepada Kristus sebagai pusat, sebagai ukuran dan patokan. Nah, keagamawian hanya berpusat kepada diri sendiri. Ketika dihubungkan dengan ketaatan, ketika dia mampu melakukan ketaatan, dia akan menjadi sombong. Dia merasa dia mampu lakukan hukum-hukum Tuhan. Ya. Karena keagamawian selalu ada aturannya. Ya. Sedangkan dalam Kristus selalu bicara soal kasih. Nanti kita akan pelajari. Nah, ketika dia mampu melakukan, dia akan menjadi sombong. Ketika dia tidak mampu lakukan, ya, ketika sombong, mampu lakukan, dia merasa mampu lakukan, bahkan yang kedua dia akan menghakimi orang lain yang tidak mampu lakukan. Sebaliknya, ketika dia tidak mampu lakukan, ada dua hal yang akan diekspresikan. Yang pertama, dia akan frustasi, merasa nggak mampu, tidak merasa layak. Kita sering mendengar istilah itu, nggak merasa mampu, tidak merasa layak. Akhirnya kadang-kadang tinggalkan pelayanan, bahkan akhirnya satu kali juga meninggalkan komunitas atau kehidupan ibadah yang sesungguhnya. Tapi sebaliknya, selain dia merasa nggak mampu, untuk menunjukkan bahwa dia mampu, karena pusatnya diri sendiri, karena untuk menunjukkan bahwa dia mampu melakukan, tapi sebenarnya dia tidak mampu lakukan, akhirnya dia akan bersikap sebagai orang munafik. Munafik artinya apa yang ditunjukkan di depan banyak orang dengan apa yang ditunjukkan dalam kesehari-harian ketika dia sedang berbeda. Itulah yang disebut munafik. Hipokrit. Nah, balik lagi, agama selalu berpusat kepada diri sendiri, sedangkan kerohanian berpusat kepada Kristus. Nah, kalau orang berfokus kepada Kristus, dia akan mengizinkan, fokusnya bukan masalah melakukan tidak melakukan terlebih dahulu. Fokusnya adalah bagaimana dia semakin mengenal siapa Kristus dengan segala keinginan. Dia bertumbuh ya dalam pengenalan dia kepada Kristus. Dia bertumbuh bagaimana dia mempraktekkan kasih. Dan kasih bukan lagi sebagai memukul yang lain, tapi sebagai sebuah gaya hidup sehari-hari. Yang pertama itu. Yang kedua, saudara sekalian, biasanya orang yang hanya membangun dalam bentuk keagamawian, ya, dia hanya percaya pada bahwa Allah itu ada. Kalau ditanya kamu percaya Allah ada, ya. Tapi hanya berhenti sampai di situ. Tapi kalau orang membangun kerohanian, dia percaya bahwa bukan hanya Tuhan ada, tapi Tuhan hadir. Bahkan dia bukan hanya hadir dalam satu tempat tertentu, tapi dia hadir di setiap hati kita yang percaya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, orang yang membangun keagamawian selalu merasa diri paling suci. Ya, karena dia mampu lakukan, dia akan merasa diri paling benar. Orang lain salah. Ya, merasa diri paling mampu, merasa diri yang paling keren. Ya. Kalau secara fisik dia merasa diri paling
diberkati orang yang hanya membangun secara keagamaan. Tapi kalau orang membangun secara kerohanian atau kerajaan Allah, dia akan melihat semua orang itu setara. Semua punya kelebihan, punya kekurangan, dan dia selalu bilang, oh semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa seperti ini karena anugerah Tuhan, kamu juga mampu karena anugerah Tuhan mampu mengangkatmu. Sama seperti anugerah Tuhan mampu mengangkatku. Anugerah Tuhan mampu untuk aku hidup lebih benar, lebih suci dari yang lain. Sedangkan yang membangun di dalam keagamawian selalu berbicara tentang aku adalah paling suci, paling benar, paling hebat. Ya. Yang keempat, orang yang membangun secara keagamawian, dia akan mudah melihat perbedaan. Ya. Kalau cuma hanya melihat perbedaan nggak apa-apa kan, supaya ini. Tapi melihat perbedaan, ya, melihatnya gampang, terus sensitif terhadap perbedaan, jadi menolak. Dia berharap semua dicetak dengan sama. Kalau saya mempercayai ini, kamu juga harus mempercayai ini. Kalau saya punya doktrin ini, kamu juga harus punya doktrin itu, doktrin yang sama, begitu ya. Semua ketika ada hal yang lain, pemahaman yang lain, cepat sekali menolaknya. Bukan mencerna untuk mempelajari, siapa tahu juga itu adalah prinsip-prinsip kebenaran dari Tuhan. Tapi orang yang membangun kerohanian mudah sekali melihat persamaan. Ya, melihat persamaan. Saudaraku sekalian, kalau kita selalu melihat perbedaan, sulit. Satu perbedaan kecil pun kita akan angkat begitu rupa. Tapi orang yang mudah melihat persamaan, oh sama-sama menyembah Yesus, sama-sama percaya kepada Tritunggal, percaya firman Tuhan, belajar, percaya kepada anugerah Tuhan. Sama kan? Oke. Terus mau menerima perbedaan ketika mulai ada perbedaan, ya. Tapi tentu perbedaan yang maksud bukan perbedaan prinsip yang seolah dia percaya Yesus hanya setengah, dia percaya Yesus yang adalah manusia, atau pengertian-pengertian yang menolak kemanusiaan atau ketuhanan dari Tuhan Yesus. Bukan itu, tapi hal-hal yang sifatnya menerima perbedaan, hal-hal yang sebenarnya bukan prinsip, dan selalu mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu orang yang membangun secara rohani. Yang keempat, yang kelima ya, orang yang membangun secara agama selalu hanya mementingkan kepada simbol-simbol agama dan ritual agama saja. Kita gampang mengaku, oh kamu jarang berdoa karena simbol orang Kristen misalnya, karena berdoa, baca Alkitab, puasa, kita menghakimi orang yang tidak melakukan hal seperti itu. Tapi sebaliknya, orang yang membangun kerohanian, dia akan berusaha menyembunyikan ibadahnya yang sifatnya personal, pribadi dari orang lain. Ya. Mungkin orang lain juga tahu dia sebenarnya berdoa, dia bersekutu dengan Tuhan. Ya. Terus dia mempraktekkan kerohaniannya bukan hanya di satu peristiwa atau satu keadaan atau satu tempat, tapi dia mempraktekkan kerohaniannya dimanapun dan kemanapun dia pergi. Jadi dia bukan hanya suci ketika di gereja, suci di komunitas orang Kristen, tapi dia suci dan benar, hidup dalam prinsip Tuhan dimanapun dia berada. Ya. Atau dia bukan hanya suci di hari Minggu, tapi dia juga suci di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Saya berdoa supaya sudah bisa mengerti hari ini, dan kita mau membangun kerohanian kita, membangun kehidupan kita atas dasar kerajaan Allah. Tuhan memberkati, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Selama ini kami bukan membangun dalam kerohanian kami. Kami hanya membangun berdasarkan patokan diri kami sendiri, sehingga kami banyak merasa nggak layak, kami banyak merasa menghakimi orang lain, merasa mampu, merasa paling hebat dari yang lain, paling suci dari yang lain. Ampuni kami Tuhan, supaya kami membangun kerohanian kami di atas dasar anugerah Tuhan, kerajaan Allah, dan biar Tuhan menolong kami, supaya kami menampilkan sosok Kristus dimanapun kami ada. Kami mau Tuhan menghidupi kebenaran-Mu, menampilkan ekspresi kekristenan kami yang suci dan benar
di setiap hari yang kami lewati, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan semua hari, supaya orang-orang bisa melihat cahaya Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.